Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemandangan di pagi hari ini indah sekali. Oke anak-anakku, semangat pagi. Yuk, sebelum kita belajar materi PAI tentang surah Al-Asr dan penjelasannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke semuanya, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah ini, Allah mengabulkan dan kita semuanya belajar di rumah kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anak yang salih dan salihah, yuk kita baca dulu surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Semoga dengan kita membaca surah Al-Asr dan memahami artinya, kita mendapatkan kebaikan dan pahala banyak dari Allah, dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak yang salih, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang surah Al-Asr. Siapa yang tahu surah Al-Asr itu apa? Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat, diturunkan di Mekah. Nama Al-Asr diambil dari ayat pertama surah ini. Ingat 5 sebelum 5. Maksudnya apa ya Pak ya? Siapa yang tahu ini? Ingat 5 sebelum 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakanlah 5 masa sebelum datang 5 masa berikutnya. Oke, yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya apa? Gunakan masa mudamu untuk beramal salih, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maksudnya, kita diberi kesehatan oleh Allah, gunakanlah waktu sehat itu untuk beramal, berbuat baik, dan beribadah kepada Allah sebelum sakit. Kalau sakit itu mau beribadah susah, katakanlah kita diopnam di rumah sakit, kita sholat pun dengan duduk, dengan berbaring. Nah, maka sehat ini gunakan sebelum ada masa sakit. Oke, yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maksudnya kita mempunyai harta, kekayaan oleh Allah, diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Contohnya berinfak, bersedekah, dan lainnya masih banyak. Zakat, nah masih banyak. Oke, sebelum datang masa fakir. Fakir itu kekurangan harta, tidak mempunyai harta. Kalau nggak punya harta, kita nggak bisa infak. Nah, seperti itu. Oke, yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita itu punya
masa luang. Masa luang itu waktu yang longgar sebelum datang waktu yang sibuk. Kalau longgar kita gunakan untuk apa? Again kah? Hayo. Kalau longgar ya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah kalau misalnya sibuk, kita sibuk sekolah, ayah sibuk kerja, ibu sibuk di rumah. Nah itu kira-kira kesibukan dunia itu dibandingkan kesibukan akhirat jauh lebih penting mana? Diutamakan kesibukan akhirat, yang kedua kesibukan dunia, agar semuanya dapat. Karena di dunia ini bekal besok kita di akhirat. Yang terakhir ini, yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah kita di sini masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Nah kita gunakan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Amal soleh itu banyak, beribadah itu juga banyak, bukan hanya sholat. Sebelum masa mati kita itu sampai, karena hidup ini adalah kerja keras, beribadah amal soleh kepada Allah untuk kehidupan yang kekal kita di akhirat. Insya Allah kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, siapa yang tahu pokok pikiran yang terkandung dalam surah Al-Asr? Yang pertama, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Dan yang kedua, mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Nah, semoga kita bisa mengamalkan surah Al-Asr ini. Ini sangat luar biasa surah Al-Asr ini, yaitu manusia itu rugi. Yang tidak rugi itu siapa? Yaitu orang yang beriman. Dan apa? Dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Oh iya, contohnya seperti ini anak-anakku. Bila mana teman kalian berbuat salah, apakah kalian hanya diam saja, tidak mau menasihati? Pastinya kalau orang beriman itu melihat temannya salah itu, kita nasihati. Terus juga bersabar. Nasihat itu kadang diterima, kadang tidak. Nah itu sabarnya di situ. Oke, semoga Allah mempermudahkan kita untuk mengamalkan surah Al-Asr ini. Oke, anak-anak yang soleh dan solihah, pelajaran surah Al-Asr sudah selesai. Pak Guru beri tugas di rumah ya. Tugasnya adalah kirim voice note atau rekaman suara kalian surah Al-Asr tanpa melihat Al-Quran. Kirim ke nomor WA Pak Guru nggih. Pengiriman tugas dari Senin tanggal 25 sampai tanggal 1 Februari 2020. Setelah itu digunakan untuk ulangan harian. Oke, setelah itu kerjakan soal ulangan harian bab 6 di link yang sudah Pak Guru share di grup kelas 4A dan 4B. Cukup sekian. Pak Guru banyak kurangan salah dan khilaf. Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.